Belum. Halo, tes tes. Oh iya. Untuk bimbingan itu kita mulai jam berapa, Pak? Ya, siap kan? Ya. Zoom dimulai jam berapa, Pak? Oke, YouTube. Kita satu gambar lagi. Gambar selanjutnya kita ya, ini silakan dibuka. Nah, kalian boleh cek mic. Cek, cek. Suaraku masuk. Suaraku masuk. Cek, 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 cek. Oke, kita mulai gambar.
Ini. Boleh add. Add. Kita live dalam 5, 4, 3, 2, 1, on. Gue. Tes, tes, Baik, tes. teman-teman, selamat datang lagi di live streaming dari Citra Web. Dan siang hari ini, tepat pukul 2 siang, kita akan mulai untuk technical meeting untuk acara Olimpiade Jaringan Mikrotik 2024 ya. Dan di sini memang udah ada lebih dari 100 orang yang join di Ya, 100 peserta ya berarti di 100 harusnya ya. peserta di Zoom, meskipun total peserta udah 300-an lebih, hampir Benar. 350, masih ada beberapa yang masih diproses pendaftarannya. Tapi yang jelas memang pendaftaran sudah kita tutup Udah tutup jam 12 tadi. siang tadi, ya itu udah sistem, jadi kita juga nggak ngapa-ngapain, pokoknya semua yang lewat itu udah nggak bisa daftar baru Benar. lagi. Tapi kami masih berikan kesempatan untuk melengkapi dokumen segera gitu ya. Oke, jadi gimana Mas Pujo? Technical meeting untuk seleksi tahap 1 ya. Oke. Tanggal Seleksi tahap satunya Mm-mm. itu nanti dilaksanakan di tanggal 5 September. 5 Di September, 5 September di hari ya, Kamis. di hari Kamis minggu depan. Ya, Mm-mm. jadi teman-teman itu akan melakukan seleksi tes tulisnya itu di minggu depan di hari Kamis. Tetapi di hari ini ya kita Mm-mm. akan kita akan memberikan informasi sebenarnya bagaimana sih mekanisme tes tulis yang akan kita lakukan. Jadi mungkin di sini ada Bapak Ibu guru yang nanti mungkin juga harus disampaikan ke peserta atau mungkin malah ada siswa peserta yang langsung ikut di Zoom. Ya. Agak aneh juga sebetulnya, karena kita berkali-kali bilang yang ikut Zoom itu Recording gurunya in gitu ya. progress. Biasanya yang gurunya nggak mau Zoom nggak menang biasanya. Karena perhatiannya kurang Oh kepada enggak, siswanya. mungkin Bapak Ibu gurunya ada kesibukan lain Pak. Oke. Ya, jadi ada kesibukan lain yang memang daripada nggak ikut, mending siswa yang ikut. Ya Enggak, udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini serius, Mas. Jadi kalau lihat tahun lalu ya, dari 15 tim Ya, yang masuk final, itu gurunya keren-keren semua. bener. Ya, Ya. keren banget, mendampingi siswa-siswanya tiap hari, belajar dan lain-lain. Ikut ya. pusing juga Ikut sebenarnya pusing gurunya. juga, ya. Jadi kita akan bahas teknis apa saja yang harus disiapkan oleh teman-teman semua ketika besok akan melakukan tes tulis. Dan ini mungkin Bapak Ibu guru atau adik-adik siswa pesertanya itu juga boleh mencatatnya ya. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah kita akan melakukan tes tulisnya ini secara online. Ya. Ya, jadi tes akan dilakukan secara online di hari Kamis sesuai jadwal yang sudah kita tentukan di dalam halaman aturan. Di halaman pertama malah ada ya. Di halaman pertama juga ada Iya, sih di halaman sebenarnya. pertama ada, dan itu jamnya sesuai dengan wilayah masing-masing. Benar. Nah, jadi kita breakdown menjadi 3 waktu karena karena di Indonesia kan juga ada 3 wilayah waktu kan. Jadi supaya nggak terlalu sore, nggak terlalu pagi Jadi juga dari kita timur sesuaikan. duluan ya. Benar, kita mulai dari timur, kemudian tengah ke barat. Nah, sekarang apa saja yang harus disiapkan? Ini yang cukup penting itu adalah pertama laptop. Ya, jadi satu sekolah saya ngomong satu sekolah itu harus menyiapkan satu laptop atau satu komputer yang bisa terakses ke internet. Itu pasti karena ujiannya bukan secara online, ya kan. Kemudian laptop atau komputer yang digunakan itu harus sudah menginstal aplikasi yang namanya Safe Exam Browser. Nah, Kalau bisa mungkin pakai yang terbaru lah, ambil yang ya terbaru pakai Safe Exam Browser yang terbaru karena menurut kami Safe Exam Browser mungkin juga sudah umum digunakan oleh Bapak Ibu guru ketika melakukan ujian online juga. Ya, harusnya sesuatu yang sangat biasa dilakukan. Benar. Jadi kalau misalnya punya Bapak Ibu guru tinggal download aja aplikasinya Safe Exam Browser lalu diinstal. Kalau di Windows gampang tinggal next selesai kayak gitu aja. Tapi yang akan menjadi catatan itu justru kalau di laptop atau komputer yang digunakan itu sebelumnya sudah pernah melakukan atau menggunakan Safe Browser di ujian yang lain. Nah, itu harus dilakukan yang namanya reset default config-nya.
Itu biasanya nanti di pengaturan di exam browser ada di menu file itu ada reset default config. Itu silakan di reset dulu. Nanti ketika akan melakukan ujian secara otomatis akan menggunakan exam Config browser yang dari baru ini. kami. Iya, benar. Nah, kemudian Pantangannya apa, Mas? pantangan yang tidak boleh dilakukan Mm-mm. di dalam laptop atau komputernya itu tadi adalah satu, tidak boleh menjalankan aplikasi messaging. Ya. Ya, contoh misalnya WhatsApp, Telegram atau apapun itulah ya. Jadi itu nanti akan kita blok ya. Kemudian juga tidak boleh ada aplikasi screen recording. Ya, itu juga akan kita blok. Kemudian tidak boleh, kalau saya nggak salah, itu tidak boleh dijalankan di dalam virtualisasi. Ya, jadi memang harus benar-benar apa ya, diinstal di dalam laptop langsung, nggak boleh ada di dalam virtualisasi. Nah, nanti kami akan apa ya, memberi kesempatan untuk teman-teman itu nanti akan mencoba save exam browsernya ini sudah sesuai atau belum, itu nanti kita akan jelaskan. Jelas sebaiknya menggunakan laptop atau komputer yang ibaratnya benar-benar bersih ya. Bersih itu artinya tidak terlalu banyak aplikasi yang aneh-aneh ya. Kemudian juga pastikan juga tidak gampang hang. Itu yang pasti. Karena kejadian tahun kemarin itu saat ujian ada yang komputernya tiba-tiba blue screen, kehabisan baterai dan sebagainya. Itu yang harus diwaspadai teman-teman semua. Ya, itu mengenai laptop ataupun komputer. Jadi teman-teman boleh menggunakan salah satu ya. Jadi mau pakai laptop silakan, mau pakai komputer PC silakan. Ya. Yang kedua itu nanti kita membutuhkan handphone satu Pak. Ya, Nah, jadi tadi laptopnya nggak boleh apa tadi messaging nggak boleh. messaging nggak boleh, Terus screen recording, Pak, terus dual screen display? capture. Nah, terakhir dual display juga nggak boleh. Jadi Ya. misalnya di laptop saya udah pakai layar, kemudian saya tatangkan HDMI ke TV yang lain, itu juga nggak boleh. Itu nanti akan ada pesan error atau justru akan diblok koneksi dari ujiannya. Ya, jadi nggak boleh pakai aplikasi itu. Jadi pakailah laptop yang normal-normal saja gitu ya. Normal-normal Jadi saja. misalnya laptopnya layarnya udah pecah gitu sehingga saya monitor tambahan karena nggak bisa lihat di layar Ah, yang mending ganti built-in, laptop. mending cari laptop lain. Ah, mending cari laptop lain. Ya, Toh kita butuhnya cuma satu gitu. Mm-mm. Bukan satu siswa satu, enggak. Tapi cukup satu sekolah satu aja. Ya. Oke, kemudian yang masalah handphone. Ya, jadi nanti pada saat pelaksanaan ujian itu perlu disediakan satu buah handphone yang terpasang aplikasi Zoom, di mana nanti handphone itu akan kami gunakan untuk memonitor teman-teman pada saat melakukan ujian. Nah, peletakannya bagaimana? Boleh ditaruh di sisi belakang atau di samping, kan? Yang jelas kami dari panitia nanti sebelum ujian akan melakukan verifikasi bahwa kami harus bisa melihat kedua peserta, ya, kedua siswanya, sekaligus dengan layar ujiannya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika teman-teman mungkin ada problem sesuatu dan bisa kami lihat, kami bisa berikan arahan lebih lanjut. Ya. Kemudian yang kedua, handphonenya itu nanti boleh di internet via jaringan yang berbeda, misalnya pakai GSM-nya langsung silahkan, atau pakai jaringan yang sama, pakai wireless yang ada di dalam ruangan itu juga dipersilahkan. Terserah, kira-kira lebih enak yang mana buat teman-teman semua. Dan yang pasti, pastikan koneksi internetnya enggak stabil. Kalau misalnya pakai kuota ya jangan lupa untuk isi kuotanya. Takutnya nanti pada saat pelaksanaan kuotanya habis, kan juga nggak lucu gara-gara itu. Dan pada saat ujian mikrofonnya tidak usah di mute. Nanti yang akan melakukan mute di sisi kami. Ya, jadi kami akan melakukan random check untuk meng-unmute masing dari peserta. Oke, jadi itu dua perangkat penting yang harus disediakan. Satu buah perangkat laptop digunakan untuk ujian, dan satu buah perangkat handphone yang digunakan untuk memonitor teman-teman semua pada saat melakukan ujian. Ya. Oke, berikutnya. Ini Mas Bejo, soal laptop lagi nih Mas. Kalau ada virtualisasi gimana Mas? Kalau ada virtualisasi nanti error Pak. Sebaiknya nggak ada ya? Sebaiknya nggak ada. Ya. Jadi entah itu nanti menjalankan ujiannya di dalam guest OS-nya, Ya.
ataupun di dalam host tetapi menjalankan virtualisasi nanti akan error. Baiknya jadi nggak ada virtualisasi ya? Iya, sebaiknya tidak usah ada virtualisasi karena takutnya gini, kadang mungkin ada beberapa aplikasi yang pada saat kita melakukan start ujian dia tidak running Mm-mm. ya, tetapi mungkin karena efek scheduler dan sebagainya dia jalan di tengah, itu nanti justru koneksinya akan terputus. Secara otomatis oleh SEB kami akan diputus. Oleh karena itu sebaiknya dari awal gunakan perangkat laptop yang bersih. Oke, kemudian setelah kedua perangkat teknis ya, berikutnya yang harus kita pertimbangkan itu adalah ruangan. Ya. Ya. Ruangan kami tidak mensyaratkan harus di ruangan yang indah, enggak harus di hotel. Yang jelas teman-teman harus ada di ruangan yang satu steril. Steril dalam artian di dalam ruangan itu hanya ada dua siswa peserta yang melakukan ujian. Ya. Oke. Kemudian pencahayaannya juga jelas. Jadi kami bisa apa ya istilahnya bisa melihat wajahnya benar apa enggak sih sesuai dengan yang ada di foto apa enggak seperti itu. Dan yang terakhir karena ini steril ya gurunya sebenarnya ada di luar ruangan ya di luar ruangan dan nggak usah jauh-jauh artinya gini kadang wah siswaku udah ujian tak ke kantin aja jangan ya kenapa karena nanti ketika ada sesuatu ada problem di tengah itu nanti yang harus mengontak ke admin adalah pihak guru ya jadi ibaratnya kalau misalnya di dalam ruangan ya gurunya ada di luar ruangan yang bisa dipanggil sewaktu-waktu oleh siswanya ketika ada problem seperti itu. Dan kemudian yang penting adalah internetnya juga harus lancar. Ya, internetnya mau pakai WiFi yang disediakan di sekolah silahkan, mau pakai tethering HP kalau misalnya benar-benar Pak internet kami di sekolah justru jelek, lebih bagus pakai HP silahkan. Jadi HP yang digunakan untuk Zoom melakukan tethering untuk ke laptopnya atau ke komputernya diperbolehkan. Tuh. Oke. Jadi yang penting stabil ya. Ya, Nggak perlu internetnya cepat-cepat stabil. banget sih. Enggak perlu karena karena kan kita cuma teks based aja Iya. kan. Trafficnya nggak butuh gede-gede banget juga Trafficnya nggak butuh sebetulnya. gede. Kemudian pengalaman dari kami yang terjadi tahun kemarin Iya. itu adalah listrik mati, Pak. Mm-mm. Ya, jadi pastikan untuk kalau sebisa mungkin menyediakan backup power. Ya, kalau misalnya laptop berarti gunakan laptop yang ibaratnya baterainya bisa nyala 1 jam lebih. Atau kalau misalnya menggunakan PC ya mau nggak mau mungkin persiapan pinjam UPS ya gitu. Termasuk modemnya karena yang di backup komputernya tapi modemnya nggak di backup kemarin Ya. kejadian kayak gitu. Ya, laptopnya hidup, Laptopnya tapi internetnya nggak modem hidup. FTTH-nya yang mati. Modemnya yang mati. Oke berikutnya. Kemudian nah sekarang bagaimana cara menguji SEB yang kita pasang di dalam laptop itu sudah berjalan sesuai apa ya requirement dari ini atau belum ya. Jadi sebenarnya nanti kami akan membukakan akses ke halaman olimpiade.mikrotik.id ujian ya. Di situ nanti akan muncul halaman untuk tombol start ujian, start tahap 1. Nah, jika teman-teman klik tombol tersebut, dia secara otomatis akan membuka halaman SEB-nya. Nah, ketika SEB-nya itu berhasil, harusnya teman-teman akan tertampil halaman login. Mau dicoba sekalian nggak, Mas? Oh, boleh. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Iya, kami aja Ya, berani paralel HDMI-nya nih. iya, karena nanti kan keblok kalau HDMI-nya ada, kita nggak bisa screen mirror. Oke, jadi kalau teman-teman buka di itu halaman olimpiade.mikrotik.id/ujian.php. Nah, di sini ada tombol ujian tertulis tahap 1. Kalau kita tekan, ya, di sini akan muncul kalau teman-teman sudah punya aplikasi SEB, ini akan muncul notif untuk launch menjalankan aplikasi Safe Exam Browser-nya. Tinggal tekan open, ya.
nanti secara otomatis SEB akan melakukan pengecekan dari aplikasi atau operating system yang kita gunakan ini cocok apa enggak, ada aplikasi-aplikasi yang dilarang atau enggak, ya. Kalau halaman ini sudah muncul, halaman ujian tertulis ini sudah muncul, Artinya sudah bisa sebenarnya. SEB-nya. artinya SEB Anda sudah aman. Jadi tidak ada aplikasi-aplikasi yang dilanggar, ibaratnya seperti itu. Jadi Anda nggak perlu mencoba login seperti username-nya saya apa, PIN saya apa, nggak perlu. Cukup Anda buka halaman ini selama tulisan ujian tertulisnya muncul, berarti laptop atau komputer yang Anda gunakan ini sudah siap dipakai. Mm-mm. Ya. Tapi kalau misalnya ini saya keluar dulu. Misalnya saya menjalankan aplikasi contohnya apa ya di sini. Oke, saya menjalankan aplikasi messaging contohnya di sini ada aplikasi Telegram atau Zoom gitu. Ya. Kemudian di dalam ujian tertulis ini saya klik, saya open gini kan. Nah, di sini nanti akan muncul pesan error. Nah, biasanya mohon maaf, tolong biasakan membaca pesan errornya apa. Karena di situ sebenarnya sudah ada keterangan kenapa koneksi kita diblok oleh SEB. Contohnya di sini ada keterangan, oke, warning Telegram. Ya udah, solusinya bagaimana? Kita harus mematikan aplikasinya terlebih dahulu. Ini yang tahun kemarin banyak yang tanya padahal sederhana. Cuma kok error Kok gitu ya? error, kok error. Lah, Nah, kita kami juga kan nggak lihat. kami kan juga nggak tahu errornya apa. Teman-teman harus lihat sendiri di dalam pesan errornya ini apa sih yang menyebabkan errornya. Di situ ada tanya apakah karena dual display, apakah karena ada virtualisasi, apakah ada aplikasi-aplikasi yang kami blok. Nah, itu bisa dilihat di dalam pesan errornya ini nanti. Ya. Jadi ini kalau saya yes, kalau untuk Telegram dia otomatis dimatikan oleh aplikasi SEB-nya. Tapi ada beberapa aplikasi yang tidak bisa dimatikan oleh SEB, kita harus mematikan secara manual terlebih dahulu, baru kita jalankan SEB-nya. Ya. Kemudian ada lagi yang mungkin ada yang nyoba, Pak, saya udah bisa nih. Kemudian di tengah ujian, mungkin nggak sengaja aplikasinya berjalan atau mungkin nggak sengaja pindah display dan sebagainya. Nanti secara otomatis biasanya dari SEB juga akan menampilkan pesan error yang kalau itu benar-benar fatal itu nanti akan muncul halaman warna merah. Jadi istilahnya SEB blocking ya, itu cara satu-satunya untuk keluar dari halaman merahnya itu harus memasukkan password. Nah, passwordnya apa? Di sini nanti saya akan informasikan juga di dalam Grup ya. di dalam grup, tapi di sini juga boleh nanti digunakan pakai password itu adalah TIM underscore Olimpiade 2023. Ya, jadi password ketika muncul apa halaman SEB blocking yang warnanya merah full screen. Nah, itu nanti password untuk mengunlocknya atau untuk membukanya adalah tim underscore Olimpiade 2023. Kecil Sambung semua. huruf kecil semua. Ya. Atau bisa juga mungkin kenapa kok muncul halaman merah? Biasanya yang kalau tahun kemarin itulah ketika sudah mulai ujian laptopnya di restart. Ya, itu secara otomatis juga SEB akan melakukan blocking pakai yang screen halaman merah itu. Nah, cara mengunblocknya itu nanti pakai password tim underscore Olimpiade 2023. Ketika sudah di unblock, silakan dimatikan aplikasinya atau penyebab kenapa kok SEB-nya ngeblok, nanti baru bisa masuk ke halaman ujian lagi. Masuknya gimana ya, kembali lagi ke halaman olimpiade.mikrotik.id/ujian. Ya. Ya. Tuh. Oke. Tapi kan pasti akan notif error bahwa sudah pernah login. Ya. Nanti ada Oke. kelanjutan berikutnya. Oke, selanjutnya nah, ketika teman-teman sudah berhasil istilahnya sudah berhasil mencoba aplikasi SEB-nya udah jalan normal. Nah, ini yang menarik adalah ketika
teman-teman pengen melihat bagaimana sih soal UJM itu, soal Olimpiade itu. Jadi kami akan memberi kesempatan teman-teman peserta untuk melakukan simulasi, ya. Saya katakan simulasi untuk mengerjakan ujian. Ya. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika pada hari H teman-teman tidak bingung, tidak gaptek bagaimana cara operasionalkan sistem ujiannya. Jadi Terutama interface-nya ya. iya, interface-nya karena ini terus terang ini buatannya Pak Valen sendiri ya. Jadi kalau teman cari di Joomla nggak ada ya. Nanti Di kalau Moodle error juga beda. di Moodle juga beda ya. Nanti kalau ada error Pak Valen berarti. Karena yang bikin beliau ya. Ya, jadi kami akan memberi kesempatan teman-teman untuk mengaksesnya itu dilakukan dimulai di hari Minggu tanggal 1 1. September, Senin tanggal 2 September, dan hari Selasa tanggal 3 September. Jadi beri kesempatan 3 hari untuk mencoba, ya, mencoba mengerjakan soal. Dummy. Damino bukan Iya. soal sebenarnya, soalnya gampang. Sehari cuma bisa sekali. Dan yang menjadi catatan adalah teman-teman hanya bisa login sehari 1 kali melakukan login soal ujian. Ya, jadi nggak bisa seenaknya Pak, saya ngerjakan 1 soal, logout, kemudian login lagi, nggak boleh. 1 hari hanya bisa diberi 1 kesempatan untuk masuk ke dalam sistem soal ujian. Yang kedua, ketika mau masuk di situ kan nanti ada nomor peserta dan nomor PIN, ya kan? PIN-nya ini akan dibuatkan secara otomatis per hari. Jadi tiap hari PIN-nya akan selalu berbeda, ya. Ini yang kadang luput, kadang lupa adalah PIN-nya itu hari diganti. Jadi pastikan Bapak Ibu guru harus login ke dalam olimpiade.mikrotik.id. Di dalam halaman peserta itu, di masing-masing peserta akan ada informasi PIN apa yang harus dimasukkan. Ya, jadi bukan berarti hari Senin PIN misalnya ABC, hari Selasa PIN-nya juga ABC. Enggak, PIN-nya pasti akan berubah setiap hari, termasuk pada saat ujian sebenarnya. Dan PIN-nya itu ada di dalam halaman profil masing-masing peserta. Ya. Dan PIN ini beda dengan password ya? Ya, beda. Hmm. Jadi bukan password yang digunakan untuk masuk ke dalam halaman dashboard Olimpiade, bukan. Tapi ini PIN khusus untuk mengerjakan soal ujian. Ya. Nah, kemudian mungkin Mas Pujo ada yang nanya kebetulan, diulangin. URL untuk masuk ke login ujian. Olimpiade. Jadi untuk masuk ke dalam halaman ujian ya itu ada di olimpiade.mikrotik.id/ujian. Udah gampang aja, nggak usah bikin aneh-aneh. olimpiade.mikrotik.id/ujian. Jadi selama hari ini Sabtu pasti sudah bisa lihat sampai ke form login ya? Ya, betul. Jadi itu kalau sudah sampai di form login, udah keluar nomor pesertanya berapa, PIN berapa, nah itu sudah beres SEB-nya. Jadi kalau teman-teman buka di sini tulisannya ujian tertulis, tombolnya warna biru, ya kan? Ini kalau pengen mencoba apakah SEB-nya sudah benar atau belum, teman-teman bisa tinggal klik aja di sini, di ujian tertulis, di sini open. Nah, selama sudah muncul peserta dan PIN, ini berarti SEB-nya sudah siap. Itu aja. Sekalian jawabin ini, Mas Pujo, apa namanya, perangkat Zoom-nya, apakah harus handphone, apakah perlu laptop, bebas ya. Bebas. Pokoknya gambarnya kita bisa lihat gitu ya. Toh kami juga nggak tahu sebenarnya itu handphone atau laptopnya. Benar. Yang penting kami bisa melihat peserta, bisa melihat layar. Ya, tujuannya itu. Oke, apalagi? Masuk grup peserta, nggak ada grup peserta. Grup UCM ya. Grup Telegram linknya ada di website. Ya. Berarti Untuk Bapak guru yang belum
eh join grup Telegram. Tolong sekali join grup Telegram karena kami akan memberikan pengumumannya di sana. Mudah-mudahan sih nggak ada yang berubah ya. Kita Iya. udah plan rapi. Mudah-mudahan tidak ada yang berubah sama sekali jadwal, jam dan lain-lain. Nah, kalau ada pengumuman yang sangat penting, kami pasti akan publish di sana. Kemudian apa namanya? Ketika ada permasalahan juga di situ kontaknya. Jika ada permasalahan, akan kontak akun kami melalui Telegram. Ya, kami pasti akan respon di situ. Oke, Jika berikutnya. koneksi HP loss saat Zoom bagaimana? Ya jangan sampai loss. Betul. Diizinkan membawa kertas boleh, tapi kertasnya kosong. Nanti dulu aja. Ya, Kita keep dulu ya, nanti beberapa lagi. kita keep. Oke, Untuk kita lihat pin di mana? untuk aduh ya Allah. Pin itu nanti ada di halaman profilnya masing-masing gurunya. Kan kalau login ke Olimpiade itu cuma ada satu halaman sebetulnya. Iya. Jadi Kalau di halaman itu pasti ada lah, dekat-dekat nama sekolah dan lain-lain. Oke, lanjut. Ntar saya keluar dulu deh. Boleh merekam layar saat kegiatan selama OJM berlangsung? Tidak boleh. Bagaimana ujian terjadi ketika mati lampu? Udah saya informasikan tadi, mati lampu sama mati listrik itu sama aja. Kalau mati lampu tinggal dinyalakan lampunya. Nah, kalau listrik harus pakai gens. Gitu loh. Kalau internet mati, terus lampu listrik mati, itu resiko dari peserta. Ya, jelas itu. Oke, next ya, biar cepat. Kemudian pada saat pelaksanaan ujian, jangan lupa guru jangan jauh-jauh dari ruang kelas. Ketika ada problem, siswa boleh memanggil gurunya untuk masuk ke dalam ruangan. Dengan catatan adalah gurunya harus terlihat dalam Zoom-nya. Ya, jadi kami bisa melihat aktivitas apa yang dilakukan oleh siswa dan gurunya. Ketika guru tidak bisa menyelesaikan permasalahan teknis, mohon segera informasikan ke kami untuk kami bantu untuk melakukan troubleshooting. Jadi guru dipanggil ketika hanya ada permasalahan teknis. Permasalahan teknis seperti apa ketika laptopnya bermasalah, internetnya bermasalah dan sebagainya. Bukan memanggil Pak tolong bantu jawab nomor 1. Ya, itu nggak boleh ya karena belum tentu gurunya juga bisa itu. Kemudian ini yang perlu digarisbawahi lagi, resiko listrik mati, internet mati itu adalah konsekuensi dari peserta. Ya. Tidak ada dispensasi waktu. Ya, jadi mau sudah setengah perjalanan listrik mati sampai waktunya habis, ya itu resiko dari masing-masing peserta. Jadi kami mohon Bapak Ibu Guru untuk menyiapkan betul koneksi internet dan koneksi powernya. Tuh. Ini mungkin soal nomor 0 ya. Soal nomor 0 itu nomor gimana? nomor 1 sampai itu kan pertanyaan. Ya. Nomor 0-nya adalah siapkanlah internetnya. Siapkan internet dan listriknya. Itu pastikan di situ. Ya. Karena kami juga di tahun kemarin itu juga ada memang yang daerah seperti itu dan kami nggak bisa menyalahkan juga karena memang kelistrikan di daerahnya bermasalah. Tapi sebisa mungkin Bapak Ibu Guru untuk mulai mengantisipasinya gitu. Untuk aplikasi selama ujian kalau bisa nggak ada aplikasi yang terbuka. Ya, paling gampang udah gitu aja. Jangan ada aplikasi yang terbuka. Tutup semua, hanya satu browser, satu tab aja. Ya, mati ujian. dari SEB-nya. Ya, jadi untuk aplikasi background tasnya itu dimatikan semua aja. Amannya di situ. Ya. Oke, next berikutnya. Kemudian sistem ujiannya. Ya, ini adalah cara kerja dari aplikasi ujiannya. Mungkin Pak Valen yang Dites bisa dulu lebih aja. menjelaskan. Oh, oke, saya ujian. Saya kasih contoh ya. Soal ujiannya seperti apa. Saya pinjem salah satu nomor peserta di sini. Ya. Terserah, saya nggak tahu ini punyanya siapa. Yang ini deh. 240 500 23 793. Oke, pemenangnya adalah 240 500 23 93. Siapa ini pemenangnya? Saya nggak tahu.
PIN-nya nanti bisa dilihat, bukan nanti, besok hari Minggu bisa mulai dilihat di dalam halaman loginnya masing-masing di Mikrotik ID. Kalau sekarang PIN-nya khusus super admin. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, mager. Thank you ya bos ya. Salah, pesertanya salah. 24, 24, 200. Submit. Nah, ini contoh ujian yang besok akan dilakukan. Ya, contoh interface-nya ya, bukan soalnya, karena soalnya pasti akan berubah. Jadi nanti akan tertampil di atas ini nomor 1 sampai 50. Ya, itu menandakan Jumlah soal. kemudian histori dari jawabannya. Kalau warnanya kuning, ya sebenarnya di sini sudah ada historinya sih, sudah ada legendnya. Jadi kalau kuning itu sedang dikerjakan, abu-abu itu sudah dijawab, ya entah benar entah salah kita nggak peduli ya. Kemudian 3, yang warnanya hijau itu soal dilewati. Ya, kenapa kok dilewati? Karena kami mengizinkan teman-teman ketika kesulitan menjawab sebuah soal bisa di skip dulu. Ya, nah nanti akan tertampil warnanya hijau. Kalau yang warnanya putih itu soalnya belum dilihat. Nah, bagaimana pengerjaannya? Jadi semua halaman ujian ini, satu halaman ini hanya ada satu nomor. Ya, ada satu nomor Yang nomor dilihat hanya ujian. satu soal. Kemudian multiple choice, ya jadi jangan nanya Pak ini harus ngisi apa enggak, pilihan ganda, dan itu sifatnya adalah single choice. Ya, jadi dalam satu soal hanya ada satu jawaban. Ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah yakin, Anda bisa pilih jawabannya apapun itu, kemudian disimpan jawaban. Ya. Simpan jawaban itu artinya apa? Anda sudah yakin bahwa jawaban Anda sudah benar. Ya. Ketika Anda sudah melakukan simpan jawaban, otomatis soal yang sudah dikerjakan tadi berwarna abu-abu sesuai legendnya tadi. Yang menjadi catatan di sini ya, adalah bahwa jawaban tidak bisa direvisi. Ya, jadi ketika teman-teman sudah melakukan simpan jawaban, contohnya soal nomor 1 tadi, teman-teman sudah tidak boleh memperbaiki lagi jawabannya. Tidak bisa, bukan tidak boleh. Oh, tidak bisa. Ya, ya kan semua tidak boleh. Ya, boleh, tidak bisa. tapi nggak bisa. Ya, itulah intinya ketika sudah menjawab, disimpan, teman-teman tidak bisa merubah jawabannya lagi. Jadi pastikan teman-teman ketika menekan tombol simpan jawaban sudah benar-benar yakin. Ya. Kalau belum yakin bagaimana Pak? Kok soalnya kok susah Pak? Teman-teman bisa melewati soalnya dengan menekan tombol lewati soal ini. Nah, ketika kita lewati, misalnya contoh nomor 2, saya lewati. Ya. Nanti di dalam legend ini, di legendnya ini, nomor 2 warnanya hijau. Artinya belum kita jawab, kita lewati. Ya, kita sekarang sedang mengerjakan nomor 3. Ya. Pak, nomor 3 susah, lewati lagi. Pak, nomor 4 susah, lewati lagi. Boleh seperti itu. Nah, terus ini kita bisa kembali ke soal yang belum dijawab. Betul. Jadi ketika mungkin satu teman menjawab, satu teman tadi mikir gitu, oh udah temu jawabannya, aku pengen jawab nomor 2. Teman-teman bisa menekan lagi tombol nomor 2. Nah, teman-teman bisa mulai menjawab lagi. Ya, sederhana. Tinggal simpan jawaban, itu berarti istilahnya teman-teman sudah yakin jawabannya sudah benar dan tidak bisa direvisi lagi. Kalau belum yakin, teman-teman menekan tombol lewati. Nah, 50 soal ini nanti akan tertampil di situ ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah waktunya 60 menit. Betul. Nah, 60 menit ini otomatis dimulai ketika teman-teman sudah memasukkan informasi nomor peserta, PIN, dan melakukan apa tadi? Mulai Submit. membuka soal pertama. Mulai membuka soal pertama. Counting Anda sudah langsung dimulai. Dan itu dilakukan secara otomatis. Jadi ketika di tengah listriknya mati, Pak, saya listriknya mati, minta di stop dulu timernya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi pastikan
itu tadi listrik, internet pastikan stabil di hari H. Ya. Kemudian apalagi ya, bobot soal. Oke. Ya, dari 50 soal ini semua bobot soalnya sama, yaitu 2%. Jadi teman-teman benar semua 50 soal, nilainya pasti akan 100 ya. Kalau misalnya nilainya, jawabannya salah atau tidak dijawab, itu nilainya 0%. Tidak mengurangi nilai yang sudah ada. Ya, jadi ketika teman-teman menjawab hanya 25 soal, tapi 25 soalnya belum dikerjakan, ya nilainya 50%. Kalau misalnya 25 tadi benar semua. Atau misalnya jawab ada yang satu salah, ya itu berarti nanti yang salah itu nilainya 0. Ya, jadi teman-teman tidak usah buru-buru untuk melakukan simpan jawaban, pastikan semuanya sudah benar dulu, baru teman-teman apa ya istilahnya simpan jawabannya. Yang jelas setiap kali jawabannya disimpan itu sudah terkirim ke server. Ya, Ya. ya. Jadi nggak usah apa ya, misalnya 50 soal ini tidak bisa selesai gitu ya. Cuma 45. Kemudian teman-teman panik nih, aduh nah, saya belum sampai ke 50 nih. Ya, Nggak apa-apa, yang 1 sampai 44 itu udah tersimpan. benar. Jadi pencatatan nilai teman-teman itu adalah ketika teman-teman menekan tombol simpan jawaban. Iya, tapi harus simpan ya. Kalau cuma dipilih tapi lewati ya nggak Ya, kesimpan. jadi pastikan tekan tombol simpan ini. Atau yang warnanya sudah abu-abu. Ya. Ya, kalau itu belum abu-abu berarti nanti nggak akan dihitung oleh sistem. Ya. Ya, kalau yang warnanya kuning, hijau atau putih itu tidak akan dihitung. Semua yang akan dihitung itu hanya yang sudah dijawab, yang sudah simpan jawabannya. Tuh, ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan tentang ujiannya dulu? Izin Pak, izin bertanya. Soal password kalau apa problem teknis di SEB nah kita kirim lewat grup Telegram aja karena kalau kita omongin di sini nanti bingung juga nyatetnya ya. Nanti setelah ini akan langsung saya kirim ke grup Telegram. Soal dalam bahasa Indonesia. Apa pengen bahasa Inggris? Gak apa-apa. Tapi semua istilah Teknisnya teknis tetap bahasa tetap Inggris. ya. Kami nggak akan Merubah menu, nama menu. memaksa menerjemahkan menjadi kata-kata yang aneh. Layar ujian Maaf, sebaiknya tidak di screenshot. saya tidak sadar mic saya. Udah. Oh, Ya. teknik ujian dari 2 peserta boleh berdekat. Ya kan emang harus satu berdekatan meja. karena satu laptop. Satu laptop. Ya. Jadi modelnya nanti kayak ya saya sama Pak Valen jadi peserta, laptopnya cukup satu di tengah. Ya, jadi mungkin dua peserta ini bisa saling diskusi boleh. Ya. Kamera yang disiapkan harus berapa? Kamera apa nih? Cukup satu. Satu zoom aja. Satu zoom aja, mau pakai laptop, mau pakai handphone, silakan. Seragam sebaiknya seragam sekolah karena kan ini dilakukan di hari sekolah ya. Terus apa tadi? Udah kayaknya. Oke. Link ujian udah ya. Nanti gini, evaluasi dari TM ini nanti akan kami buatkan dokumen. Nanti teman-teman bisa download aja deh. Ya. Oke, berikutnya Mas Eko. Terus tadi juga ada yang nanya tuh, apa Telegram grupnya ada, Telegram grupnya itu linknya ada di halaman depan website. Jadi dari awal kami sudah cantumkan di halaman depan website, mohon dibaca, ada di bagian ketentuan di halaman depan. Oh, satu lagi. Ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan di soal ke-50, ya, ketika teman-teman menekan tombol simpan jawaban, ya, karena itu 50 soal sudah dikerjakan, nanti secara otomatis akan langsung muncul nilai dari masing-masing timnya. Ya. Ya, jadi ketika teman-teman sudah selesai itu langsung keluar nilainya berapa.
tetapi kami tidak akan mengumumkan keseluruhan nilainya. Maksudnya itu adalah kami tidak Nilai menginfokan, tidak diumumkan secara tidak terbuka. diumumkan secara terbuka. Ya, jadi kalau pengen tahu harus dilihat dari halaman profilnya masing-masing nilainya berapa. Pada saat selesai ujian juga akan langsung muncul. Ya. Nah, ketika sudah selesai ujian, apa yang harus dilakukan? Nanti kami akan memilih finalis berikutnya yang lanjut ke dalam tahap 2. Nah, mekanisme tahap keduanya ini sesuai yang ada di dalam halaman aturan kami sudah kami tuliskan juga. Sebenarnya kami akan membagi peserta ini menjadi ke dalam 7 wilayah. Ya, 7 wilayah ini tergantung dari provinsi di mana Anda mendaftar sekolahnya. Ya, jadi yang pertama ada DKI Jakarta dan Banten, kemudian ada Jawa Barat, regional 3 itu adalah Jawa Tengah dan DIY, berikutnya Jawa Timur, berikutnya lagi Sumatera, yang keenam adalah Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, baik Barat ataupun Timur. Dan yang terakhir Sulawesi, Maluku, dan Papua, itu dalam satu wilayah. Ya, di mana kami akan memilih, ya, akan memilih per wilayah dari 7 wilayah tadi, per wilayah itu akan memilih 5 tim terbaik. Minimal 5 ya. Betul. Ya, minimal pasti akan ada 5 tim dari masing-masing wilayah yang akan lolos dalam tahap 2. Ya, jadi dari 7 wilayah akan diambil 5 tim, berarti kan ada 35 tim yang sudah lolos nih. Nah, padahal di dalam 2 kami akan mengambil totalnya adalah 80 tim. Ya, 80 tim ini artinya 35 sudah dipakai oleh masing-masing wilayah. Sisanya 45 itu akan diperebutkan secara nasional. Jadi dari 45 ini kami nggak akan menentukan wilayah mana yang paling banyak, enggak. Ya, semuanya akan dinilai berdasarkan nilai tertinggi. Ya. Bagaimana kalau nilainya sama, Pak? Ketika nilai yang sama, kami akan memilih yang paling cepat menyelesaikan soalnya, menyelesaikan ujiannya. Jadi sistem sortingnya adalah berdasarkan nilai. Ketika ada nilai yang sama, kami akan mensortir ulang berdasarkan waktu atau durasi mengerjakan soalnya. Yang paling cepat yang akan paling atas. Tapi Jadi saran saya sih nggak usah terlalu nggak usah cepat-cepatan terpaku juga. cepat-cepatan. Yang penting Yang penting nilainya nilainya bagus. tinggi. Ya, yang penting nilainya tinggi deh. Ya, jadi jangan khawatir, setiap wilayah minimal pasti di dalam tahap 2 akan ada 5 yang lolos. Ya, ada 5 lolos yang lanjut dalam tahap 2. Sisanya 45 orang ini atau 45 tim itu akan diperebutkan secara nasional. Nah, kemudian tahap 2 ini ngapain? Tahap 2 ini kita akan melakukan penilaian berdasarkan video. Iya. Ya, jadi teman-teman di tahap 2 ini teman-teman diminta untuk Mas Pujo, sebelum masuk ke tahap 2 nih Mas. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ya sebenarnya di website udah jelas banget. Saya nggak tahu apakah ini siswa atau guru. Kalau guru kok kayaknya kebangetan banget. Misalnya, apakah perlombaan diadakan serentak atau ada sesinya? Itu di halaman depan Olimpiade sejak sebulan yang lalu sudah ada jadwalnya. Dan tim mana yang masuk ke sesi yang mana sudah sangat jelas gitu ya. Jadi memang menurut saya problem utama kenapa kok kayaknya soalnya kok susah gitu ya. Kayaknya memang kurang mau membaca. Karena memang ini adalah lomba di mana harus kuat-kuatan membaca sebenarnya. Manualnya tebal banget gitu ya. Itu. Jadi silakan mengacu ke halaman depan, itu ada jadwal yang sangat jelas. Kemudian halaman aturan itu juga sebetulnya sudah mengatur sebagian besar yang dijelaskan di sini. Iya, benar. Teknis-teknisnya aja yang di halaman itu nggak ada. Tapi kalau bahwa yang lolos 80 tim, minimal 5 tim per region, itu ada itu semua. sebenarnya ada. Oke. Untuk tahap 1 masih ada pertanyaan nggak, Mas Eko? Oke, itu betul. Itu pertanyaan lucu nih.
Jika guru yang terdaftar di OJM berhalangan hadir untuk mendampingi pesertanya, apakah boleh digantikan guru pendamping lainnya? Oke, kami berharap guru yang mendaftarkan diri itu bisa mendampingi. Kenapa? Karena kontak Bapak Ibu juga kami pegang, sehingga kalau ada kendala komunikasi, kesulitan teknis atau apapun, kami bisa kontak. Ya, kami pasti akan kontak. Saya pikir teman-teman peserta yang pernah, terutama yang mungkin tahun lalu masuk ke final, sangat paham cara kerja kami. Kami berusaha sebaik-baiknya. Nah, kalau berhalangan hadir, saran saya adalah dalam Senin atau Selasa besok datanya minta diganti. Silakan kontak ke admin, kami akan lepas dari status approve. Silakan data gurunya diganti, tapi juga surat penunjukannya diganti. Ya, karena apa? Karena kami anggap penting surat penunjukan itu, dan kami sangat menghargai Bapak Ibu yang ditunjuk dengan surat penunjukan itu, karena Bapak Ibu adalah wakil resmi dari sekolah. Wakilan sekolah. Ya, banyak problem, banyak pertanyaan yang dilakukan oleh guru lain atau malah siswa. Nah, itu yang kami hindari gitu ya. Karena saya pikir siswa biar fokus untuk mengerjakan soal, kemudian Bapak Ibu guru lah yang mendampingi sebagai tim support gitu ya. Bahkan nanti final pun peran Bapak Ibu guru sangat sangat penting. Nanti kami jelaskan ya. Kemudian pada saat mengisi soal, tim apa boleh berdiskusi. Tuh. Kalau dengan 2 orang itu ya harus berdiskusi. Benar. Ya, ini tim, ini kerja tim. Apakah boleh berdiskusi? Sangat boleh, harus berdiskusi. Ya. Kalau sama Bapak Ibu gurunya pada saat Enggak. ujian nggak boleh. Tapi kalau sesama siswa yang dalam satu tim, silahkan. Gitu. Kemudian close book ya. Ya, ujian Tadi close book ya. close book, jadi nggak boleh bawa buku pelajaran, nggak boleh Dan bawa. nggak akan sempat nyari juga karena 50 soal untuk 60 menit. Ini grade-nya lebih tinggi dari MTCNA karena MTCNA cuma 25 soal dalam 60 menit. Kemudian materi overall MTCNA. Untuk yang tahap 1 ya. Ya. Tahap 1 kita akan ambil materi MTCNA. Maksudnya dalam MTCNA itu bukan soal-soal ujian MTCNA, bukan. Kami bikin sendiri, tapi yang jelas materi sesuai outline yang ada di MTCNA. Dan itu pun juga sudah kami tampilkan di dalam halaman aturan. Ya, di aturan kami sudah cantumkan Topik-topik mengenai yang berkaitan. topik yang terkait di tahap 1 ini. Ya. Itu kemudian mungkin yang di MTCNA nggak ada, apa ya Mas Puji? Kalau topik 1 ada semua Pak. Ada ya? Ada semua topik 1. Tahap 1 itu ada semua. Kalau soal belum selesai tapi waktu habis, ya berarti nggak selesai. Yang kita nilai hanya yang sudah submit. Jadi misalnya sudah terjawab 45 soal, kemudian waktunya habis, otomatis halaman itu akan close. Kalaupun tidak close. Ini close ini. Ya. Ya, ini contoh halaman ujiannya yang tiba-tiba karena kita ngobrol ternyata waktunya habis, otomatis keluar. Ya. Ini nilainya nggak keluar di sini. Nggak keluar. Besok akan keluar. Ya, jadi ya kami akan nilai dari yang sudah terjawab saja. Yang tadi yang simpan jawaban. Ya, selama Anda belum menekan tombol simpan jawaban, nggak akan dihitung oleh sistem. Apalagi ada lagi pertanyaan, Mas Admin? Permisi Pak, nilai berapa minimal untuk ujian tertulis? Tidak ada minimal. Ya, minimalnya kalau nggak menjawab 0. Ini bukan yang kayak sistem ujian lulus atau enggak. Oh, harus pas examnya minimal 60. Enggak, kita akan mencari nilai tertinggi. Ya. Kalau nilai Anda 80 tapi ternyata lainnya 90, kita akan milih 90. Ya. Di
Setelah tahap 1 selesai, apakah ada pengumumannya? Ya, di jadwal itu juga sudah ada di halaman 1 website, kapan kami akan mengumumkan tim-tim yang lolos ke Tahap tahap 2. 2. Ya. Biasanya kami umumkan lebih cepat daripada itu. Dan pasti akan kami kirimkan juga di Telegram group, atau kami kasih tahu nih, ini udah pengumumannya udah keluar, silahkan dilihat gitu ya. Betul. Oke, mungkin tahap 1 jelas ya. Dan Zoom ini juga akan ada rekamannya di YouTube channel kami, sehingga Bapak Ibu juga bisa melihat ulang dari rekaman di YouTube kalau ada yang nggak jelas. Soal tahap 1, apakah semua diambil dari topik atau hanya beberapa topik? Ya, di halaman aturan sebetulnya sudah ada daftar topik yang sangat jelas. Ya, mulai dari ada TCP/IP, topologi, instalasi, fungsi, DHCP, bridge, switch, routing konsep, static route, wireless, firewall. Jadi tolong dibiasakan untuk membaca dengan baik. Ya. Itu sama aja nanti kalau UN gitu, apakah hanya dari buku semester 1 atau juga dengan semester 2 gitu kan. Oke, berikutnya. Ada lagi pertanyaan? Ya Allah ya Robi. Soal tahap 1, apa ada soal multiple choice? Oke, mungkin ada yang bisa bantu jawab. Saya kasih tiket golden ticket deh. Tadi udah dicontohin loh soalnya seperti apa, ya ampun. Ya Allah, iya sama saya juga. Astagfirullah. Nggak usah dijawab deh ya. Saya ngikuti Tadi udah komen loh. dicontohin. Saya cuma Tadi baca udah loh. dicontohin. Kok langsung jawab yang benar. Apakah soal semuanya sama? Deng di deng. Tidak. Pengennya sama atau enggak? Tidak. Enggak lah, kegampangan sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Kita lanjut ke briefing tahap 2 ya. Kenapa briefing tahap 2 juga saya sampaikan di sini? Satu, karena kami sadar bahwa dari pengumuman lolos tahap 1 ini, yang itu 6 September, ke batas pembuatan video itu ada di tanggal 13 September. Jadi hampir 1 minggu. 6 September ke 13 September, dan itu hanya 1 minggu. Ya, jadi saya paham bahwa itu waktunya nggak banyak. Dan kami minta 1 minggu lagi untuk ngelihat semua video itu sebetulnya. Benar. Ya. PR juga buat kami memeriksa 80 video. Nah, karena itu kami sampaikan di sini mengenai tips trik untuk tahap 2. Jadi semua tim sudah bisa mulai juga memikirkan, mempersiapkan, paling tidak merencanakan gitu ya. Kalau saya masuk ke tahap 2, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Ya. Nah, gimana Mas Pujo? Dari topiknya dulu. Jadi tahap itu teman-teman harus membuat video. Ya, membuat video, dan untuk kali ini ya kita akan mengarahkan ke dalam topik besarnya itu adalah materi traffic control ya, di mana teman-teman boleh membuat video presentasi ya mengenai fitur apa yang ada di dalam materi traffic control. Ya, traffic control itu apa aja? Yang pertama adalah ada firewall, dan kemudian yang kedua ada queue. Ya, ini temanya di sini yang tema sudah besarnya kita ya. tulis ya. Tema kecilnya, tema besarnya kan traffic control. Traffic control, benar. Tema kecilnya 1, flow. 2, firewall filter. Benar. 3, firewall mangle. 4, simple queue. 5, HTB atau Q3. 6, advanced NAT. 7, advanced address list. Ya, intinya sebetulnya semua fungsi yang ada di firewall dan di queue. Ya, itu. Jadi
teman-teman silahkan mulai memikirkan mau ngambil topik yang mana. Tapi dari evaluasi kami lalu, satu adalah jangan membuat video yang sekedar apa ya. Tahun lalu itu banyak banget yang buat video itu konfigurasi dasar. Basic config. Yang sebetulnya pada saat saya nonton video itu, saya tidak mendapat tambahan informasi baru ataupun yang menarik gitu ya. Satu itu. Jadi silahkan cari case-case yang menarik ya. Jangan cuma bilang bahwa oke, firewall filter untuk memblok caranya adalah masukkan from address to address gitu ya. Action drop. Action drop. Ya, itu semua orang tahu ya. Nah, jadi silahkan kembangkan, kemudian apakah boleh menggabungkan beberapa, sangat disarankan Sangat baik. ya, sangat disarankan. Jadi dari 7 topik yang tertulis di aturan, kalau mau menggabungkan sangat disarankan, dan sebetulnya hampir tidak mungkin membuat tutorial atau video tentang traffic control tanpa menggabungkan Fitur topik-topik yang lain tadi. ya. Karena itu berhubungan gitu ya. Jadi silahkan dicari studi kasusnya mana yang dianggap dikuasai gitu Benar. ya. Satu itu. Jadi cari studi kasus. Saya pengen buat video dengan kasus atau problem seperti Ya, ini. jadi justru Solusinya ini gitu ya. Justru yang kami cari itu adalah ketika teman-teman bisa menjelaskan ada sebuah permasalahan, kemudian bagaimana solusinya, kenapa kok solusi ini yang harus dilakukan seperti itu. Jadi bukan yang model menjelaskan, oke, firewall itu ada filter fungsinya ini, action apa, NAT fungsinya ini, mangle fungsinya ini. Enggak, kami enggak butuh seperti itu ya. Kami butuhnya justru teman-teman bisa menjelaskan ketika ada case seperti ini, solusinya seperti ini kenapa seperti itu. Ya, Lebih menjelaskan cara kerjanya. Silahkan akrobat di situ lah. Jangan akrobat ya. Ya, kemudian tidak perlu muluk-muluk videonya. Jadi nggak harus di dalam studio, enggak. Yang penting teman-teman bisa menjelaskan cara kerja dari rule sudah diterapkan semuanya. Karena nanti ketika kami melakukan penilaian juga pasti akan kami di tahap berikutnya akan kami cecer itu apa? Kami tanyakan. Yang akan kami tanyakan secara detail, kenapa kok rule-nya seperti ini? Kenapa kok seperti ini kayak gitu. Jadi justru teman-teman benar-benar menguasai topik atau kasus yang ditayangkan dalam video gitu. Apakah boleh menggabungkan dengan fitur lain di luar topik? Ya boleh, silakan. Silakan. apa-apa. Tapi titik beratnya tetap topik Iya, tadi. yang ya. akan kami nilai pasti akan di topiknya itu. Jadi misal Pak saya bikin mangle kemudian saya gabungkan BGP OSPF ya silakan. Tapi yang akan kami ulik di sisi mangle-nya ngapain ya gitu. Misalnya seperti itu. Apalagi untuk durasi maksimal 20 menit. Maksimal 20 menit. Bisa dibilang kita hanya akan lihat 20 menit pertama lah gitu ya. Ya. Jadi kalau videonya lebih dari 20 menit, setelah 20 menit kita nggak pertimbangkan. Bukan berarti makin lama videonya makin bagus nilainya, enggak. Yang penting materinya sampaikan dengan baik dan benar. Apakah peserta wajib ada dalam video? Ya. Ya, di aturan ada. Kedua siswa, ya saya gini. Saya paham mungkin cuma screen capture dari Winbox gitu ya. Oh, screen recording. Tapi kasih buktikan bahwa yang mengerjakan yang membuat, yang ngomong itu memang siswanya. Kalau nggak ada video siswanya, mungkin akan sulit untuk kami menjustifikasi apakah video itu betul-betul dibuat siswanya. Ya. Terus nggak perlu bikin bumper yang aneh-aneh karena itu akan mengurangi waktu. Ya, kami Ya. butuh Langsung mulai bumpernya. aja, nggak apa-apa, nggak usah. Nggak usah. Kita nggak akan nilai itunya. Yang penting kalau saya sih screen recordingnya jelas, pesertanya jelas, udah itu aja. Nggak perlu harus di studio, Nggak harus perlu di, animasi, nggak perlu. nggak Kayak perlu, gitu. nggak perlu. Nanti kalau masuk final boleh main ke studio kami. Oke, ada lagi Mas Eko pertanyaan? Apakah ada waktu minimum? Enggak. Ya, tetapi yang pasti kalau cuma 1 menit jalan selesai ya nggak akan kita nilai ya gitu.
Penilaian meliputi penguasaan materi, kebenaran materi 50%, kelengkapan 30%, dan presentasi 20%. Jadi kalau teman-teman fokus pada bikin bumper, bikin ini, ya itu cuma 20%. Ya, kami akan lihat betul-betul materinya. Di sini bukan adu perangkat, bukan adu edit-editan video, tapi kami akan betul-betul ngelihat itunya, Ini kontennya. pertanyaan saya pribadi, Pak. Ya. Dari pengalaman juri yang kemarin. Iya. Mereka menampilkan banyak perangkat router, Mm-mm. tapi non mikrotik. Apakah dilakukan penilaian? Gini, sebetulnya bukan soal yang ditampilkan Benar. barangnya ya, tapi di tahun lalu itu ada beberapa perangkat non mikrotik yang digunakan di dalam labnya, Ya. yang sebetulnya mikrotik punya perangkatnya. Ya, itu ya. Problemnya di situ. Jadi karena kita ada jaringan mikrotik, kemudian dan ini adalah acara yang resmi diakui juga oleh prinsipal di Latvia, kami diawas juga oleh mereka, kami harus report ke mereka juga. Nggak mungkin kalau Anda bahas routernya penting banget di situ dan mereknya lain gitu ya. Gitu aja. Ya, mikrotiknya cuma access point bridge gitu kan. Nah, nggak bakal lolos. Ya. Untuk ini memang preferensi brand ya, memang harus kami lakukan. Nanti kapan-kapan kalau kita bikin lomba yang overall mungkin boleh, tapi di lomba kali ini memang lombanya mikrotik. Oke, berikutnya ada lagi tadi pertanyaan menarik. Apa tadi lupa saya? Oh, apakah harus one shot? Enggak, kita boleh ngedit videonya silahkan. Ya. Jadi tadi ada yang nanya, kalau lebih dari 20 menit gimana? Apakah langsung diskualifikasi? Enggak, tetap kami pertimbangkan. Pasti akan nilainya nggak akan maksimal. Ya, tolong 20 menitnya dipegang. Bantu kami karena kami harus ngelihat video 20 menit kali 80. 1.600 menit ya. Dan yang jadi nggak enak itu adalah topiknya itu terus. Coba kalau ada topik yang menarik, wah pasti akan kita lihat. Tapi kalau nah jadi gini, pada saat upload nanti akan diminta untuk memberikan apa ya, kayak kesimpulan apa ya, topik apa tuh tahu? Kayak alinea pertama, resume ya. Jadi pada saat upload itu nanti akan diminta memberikan short description. Nah, disitulah tolong cantumkan dengan singkat dan padat videonya tentang apa. Ya. Jadi bahwa kami punya masalah ini. Kami menggunakan solusi ini. Udah itu aja ya. Detailnya ada di situ, detailnya biar di video aja. Ya, jadi itu sangat membantu kami supaya bisa dengan cepat tahu, oh ini videonya tentang ini gitu loh. Kita nggak nunggu terlalu lama. Terus apakah boleh pakai simulator non mikrotik? Ya, selama yang dijalankan di simulatornya router OS mikrotik boleh. Benar ya? Iya benar. Karena kita kan nggak menilai simulatornya, menilai router OS-nya. Masa Q-nya di router lain? Gambar topologi. Kalau gambar topologi boleh simulator silahkan. Mau gambar tangan juga boleh. Apakah? Nah ini menarik. Bagus ini. Apakah jika topik yang dibahas itu pasaran akan kurang dilirik? Oh ya jelas. Cuman gini. Sebenarnya bukan kurang dilirik. Kalau dinilai pasti dinilai. Iya. Ini sama aja gini. Ada SMK punya jurusan TKJ sama punya jurusan ya. Saya nggak mau ngejelekin jurusan lain. Jurusan A sama jurusan B. Ya. Jurusan A yang daftar 200 orang, kapasitas 20. Jurusan B yang daftar 40, kapasitasnya 20 juga. Lebih gampang yang mana? Lebih gampang diterima yang mana? Nah, sama dengan itu. Ya. Jadi dewan juri biasanya, dan ini berlaku di lomba yang lain juga, biasanya akan membagi video itu menjadi topik-topik. Kita akan
kelompok-kelompokan dulu. Besok kita paksa untuk milih topik deh, ya. Jadi pada Ya. saat upload harus nentuin, oh saya topiknya ini gitu ya. Nah, juri pasti akan membagi video itu menjadi topik-topik itu. Ya. Dan tidak mungkin misalnya 80 kita akan ngambil berapa nanti? 30. Yang lolos berikutnya. 30 ya. Jadi dari 80 kita ambil 30 ya. Saya pastikan tidak mungkin dari 30 video yang masuk Dalam itu satu berasal topik ya? dari topik Yang yang sama. Topiknya pasti akan terdistribusi. Meskipun mungkin jumlahnya tidak sama persis. Ya. Ya. Jadi itu kenapa ini menjawab pertanyaan yang tadi, apakah kalau topiknya pasaran itu akan tidak dilirik? Bukan tidak dilirik, tapi persaingannya akan jauh lebih sulit daripada kalau ngambil topik yang Susah. gitu ya. Itu apa nih? LB apakah termasuk dalam bahasan yang Lah, ini LB-nya di mana? LB itu load balance kali ya? Kalau bikin load balance-nya di Mangle ya boleh. Load balance-nya BGP ya nggak dibahas. Kan gitu. Silahkan mengacu pada topik yang Ya. ada di aturan gitu ya. Jadi jangan nanyanya load balance. Load balance-nya pasaran enggak? Ya Siapa tahu punya fitur baru, bikin fitur tergantung sendiri. gitu ya. Karena kita ngelihatnya topik yang sudah kita cantumkan di aturan. Nah, yang menjadi sangat penting adalah bahwa memang siswa paham betul materi yang dibuat. Kami tidak bisa melarang guru untuk membantu pada saat proses pembuatan video ini. Ya, disinilah guru silahkan ikut membantu. Tapi pastikan itu lagi. Kalau misalkan tunneling boleh enggak gitu kan? Tapi pastikan bahwa siswa paham betul video yang dibuat. Karena itu nanti akan kelihatan pada saat kita lakukan tahap 3. Proses wawancara akan kelihatan. Tahap 3 wawancara itu kami akan tanya betul, misalnya membuat firewall filter seperti ini gitu. Kita akan tanya, loh kenapa nggak buatnya yang kayak gini, bedanya apa gitu kan. Kalau Nggak itu bisa yang mempertahankan. betul-betul yang membuat gurunya, meskipun videonya sebagus apapun pasti nggak akan kita loloskan. Ya. Karena kami ingin betul 15 tim yang berangkat ke babak final memang tim yang berkualitas. Betul. Ya. Jadi memang di sini kami pilih topiknya tahun ini adalah traffic control karena nanti di babak final itu juga akan kita lanjutkan pembahasan mengenai traffic control. Itu ya. Apakah nilai penyisihan diakumulasi? Enggak ada akumulasi. Sistemnya sistem gugur. Ya, jadi pada saat kita masuk ke babak kedua, lupakan nilai di babak 1. Kita nggak akan lihat lagi nilai di babak 1. Lupakan kenangan lah. Ya, pada saat babak 3, lupakan nilai babak 2. Dan selanjutnya sampai di babak final. 15 tim yang berangkat ke sini final ya, semua kesempatan sama. Oke. Sementara itu dan nanti setelah pengumuman, biasanya nanti setelah pengumuman tahap 1 kita akan mungkin ulangi lagi kali ya untuk technical meeting tahap 2. Tapi intinya itu ya, intinya 20 menit silahkan pilih dari topik, jangan buat materi yang standar. Ya, materi standar itu materi yang cuma ngebahas tab-tab yang ada di Winbox gitu ya, itu nggak akan menang sama sekali. Kemudian kumpulkan benar-benar sebelum waktu batas waktunya. Ya. Ya, jadi silahkan diupload manapun di Google Drive atau di Dropbox silahkan. Kalau bisa jangan dinas. Nah, kalau bisa jangan dinas sekolahnya, mohon maaf. Karena pengalaman kami banyak internetnya Pak kenceng, downloadnya dari sekolah, uploadnya nggak kenceng. Itu yang jadi trouble bagi kami. Kami akan setengah mati pada saat download itu. Jadi pastikan di cloud ada yang jelas, Google Drive, apalagi Dropbox kayak gitu deh. Ya ini kan teman-teman semua siswa dan guru kan punya akses ke Google Cloud ya. Oh ya, Sekolah.id itu.
Nah, benar, pakai itu aja bisa. Pakai itu aja. Jangan lupa privilege-nya dibuat, boleh di-download jika orang memiliki link. Ya. Ya. Itu sementara ada pertanyaan lain untuk Bapak Ibu sekalian? Bapak 2. Tahap 1, tahap 2 ya. Tahap 1, tahap 2. Yang jelas hadiah Nanti aja. sama. Biar jadi seperti penasaran biasanya. dulu. Udah tahu Sebenarnya hadiahnya. nggak usah penasaran, di aturan ada. Cuman kan Pak hadiahnya apa? Loh, siapa tahu loh, biar penasaran buat orang-orang yang kurang baca. Tuh. Apalagi ya? Harusnya di sini jelas. Ada kok hadiahnya. Oke, nggak ada lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, oke. Oke, kalau nggak ada Pak, tutup aja Pak. Kalau Tonton. enggak, kami tutup. PR kami adalah Pak Pujo akan buat Ya. technical meeting ini paling lambat besok. Kami akan Aduh, upload besok Sabtu Ya. Oke. upload ke grup. Kemudian untuk password SEB, untuk quit dari SEB kita akan informasikan. Kemudian link untuk ujian juga akan kami informasikan. Selama Jumat dan Sabtu ini silahkan mencoba settingan SEB-nya dan komputernya sehingga bisa melihat di form login-nya itu tadi. Untuk uji coba ujiannya bisa dilakukan mulai hari Minggu, Senin, Selasa. Senin dan Selasa. Masing-masing hari hanya bisa 1 kali. Ya, jadi Minggu silahkan, kemudian semua data akan kami hapus. Senin bisa dilakukan lagi. Kemudian Selasa bisa dilakukan lagi, Rabu nggak bisa sama sekali karena kami harus siapkan aplikasi ini untuk ujian di hari Kamis. Ya, jadi kami juga harus siapkan dan karena sesuaikan dengan regionnya masing-masing. Kemudian untuk ujian, ya untuk ujiannya jam-jamnya sudah ada di jadwal di halaman website. Saya harapkan Bapak Ibu siswa siap 30 menit lah ya. 30 menit sebelum ujian. Untuk link Zoom-nya juga akan ada di halaman yang sama dengan link Zoom ini. Olimpiade Mikrotik ID/Zoom yang ujian di /ujian gitu ya. Jangan mepet, jangan karena ujiannya jam 9 kemudian baru mulai buka komputer jam 9. Jadinya malah nggak tenang. Ya. Di sini kami sangat berusaha kita bisa lakukan babak penyisihan ini dengan on time. Ya, kami akan sangat berusaha itu. Sehingga kami juga minta perhatian Pak Ibu, siswa-siswa juga bisa on time. Jamnya sudah kami sesuaikan sehingga tidak terlalu pagi. Ya. Karena yang ujian di jam 9 itu adalah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Maluku, Papua. Jadi teman-teman Sumatera aja nih yang agak kena pagi. Kan Ya. jam 9 sini, Ya, jam 11 sana. Jam 9 Sumatera juga. Oh iya, Sumatera benar-benar. Jadi jam 9 Sumatera juga. Mungkin teman-teman Sumatera aja yang kenanya jam 9. Tapi ya nggak terlalu pagi juga lah jam 9. Ya. Untuk Jakarta, Banten, Jawa Barat jam 11. Jateng, DIY, Jatim jam 1 siang. Itu ya. Itu dan kami secepatnya akan mengumumkan hasil setelah ujian ini selesai. Nggak butuh waktu lama kok, karena kita tinggal nge-ranking dengan software cepat sekali sebetulnya. Kami pastikan aja nggak ada yang miss. Itu mungkin Pak Pujo ada lagi? Satu lagi Pak, yang mungkin belum kita bicarakan ini adalah karena ini adalah kompetisi nasional, ya jadi mungkin kami harap kesadaran Bapak Ibu ataupun adik-adik peserta untuk melakukannya secara fair. Jadi lakukan secara jujur, tidak usah pikir bagaimana cara akan curang, tapi justru fokus terhadap ujian yang akan dilakukan. Itu aja sih Pak. Pak. Ya betul. Jadi kita di sini bagian dari proses pendidikan gitu ya. Percuma curang di babak 1, babak 2,
babak 3 susah curangnya sih babak 1. Karena apalagi kalau nanti sampai ke babak final, kalau memang nggak Pasti akan layak, kelihatan. babak belur banget. Justru malah Kasian. akan kelihatan gap banget kok. Ini bisa sampai lolos di final itu nanti akan kelihatan ketika gap apa di sini sebenarnya tahap 3 itu kalau saya sedikit bocoran kan modelnya kayak sistem training. Itu nanti pasti Final. akan kelihatan di tahap 4 ya final Final. itu nanti akan kelihatan gap jauh sekali. Ya. Oke, itu aja Oke, tuh, Pak. gitu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi dan ya sekali lagi yang belum join di grup Telegram, Bapak Ibu guru, tolong join di grup Telegram dan sampai nanti ujian tahap 1, tolong Telegramnya dibuka, Ya. dilihat gitu ya. Kami akan umumkan dan kami juga nggak akan terlalu banyak ngobrol di situ supaya informasi penting bisa tersampaikan dengan cepat. Kalau ada kendala teknis nanti selama uji coba SEB dan soal-soal ini bisa ditanyakan juga ya. Tapi intinya tadi ya, kalau bisa laptop komputernya clean sehingga nggak ada itu. Kalau ada error, ada pesan errornya Ya, sebetulnya. betul. Silakan dilihat pesan errornya. Dan saya percaya Bapak Ibu udah sangat biasa pakai SEB sehingga harusnya nggak ada salah ya. Yang jelas yang paling banyak itu adalah aplikasi lain dan HDMI dan second screen ya. Dual display-nya itu. Dual display itu yang memang tidak kami izinkan untuk ujian ini. Mungkin itu aja. Oke, udah Pak. Ya. Rekaman technical meeting ini akan ada di channel Mikrotik Indonesia dan kita siap sama-sama untuk masuk ke tahap 1. Sampai jumpa. Oh, ya. Soalnya kayak si